Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukman. Saya Mangdut. Mangdut kah? G. Oh, atau Bang Dani. Bang Dani. Nah, bisa dipanggil Bang Dut juga. Untuk mengawali di konten kita ini, di konten Mang Sekarungi, channel Sekarungi ini kita akan memberikan Jelajah malam. sedikit cerita tentang bagaimana sih cerita tentang Prabu Arya Wiraraja ini, dan bagaimana sih Prabu Arya Wiraraja ini sehingga bisa di Berada di Kota Lumajang ini. Jadi situsnya dan makamnya Di katanya ada situs juga. Biting tepatnya. Situs Biting. Desa Kutornon dan kabupatennya Lumajang, guys. Oke, teman-teman Ada yang tahu nggak? ada yang tahu. Kalau belum tahu, Arya Wiraraja ini bukan asli dari Lumajang loh. Nah, menurut konon dan katanya. Katanya juga. Jadi kalau kita mau ceritain sebenarnya, ikutin kita, guys. Kita tanya ke dalam ke juru kuncinya. Siapa tahu kita dapat ilmu sejarah. Oke. Yuk, Teman-teman, kita ikut semuanya. ikutin kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak, terima kasih. Kita dapat petunjuk. Katanya di sini ada Bapak siapa, Pak RT ya, yang lebih paham tentang situs Biting ini. Kita tanya-tanya. Jadi jangan kemana-mana, guys ya, semuanya ya. Kita dengerin bareng-bareng di sini di channel Sekarungi. Mantap. Untuk Prabu Arya Wiraraja sendiri itu memang asli orang Lumajang atau itu pun juga polemik, Mas. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan ada yang mengatakan yang Arya Wiraraja ini dari Lumajang, ada yang mengatakan yang Arya Wiraraja ini dari Bali. Ya, jadi banyak sekali kita itu. Jadi saya nggak berani mengatakan yang sendiri harus tulis sesuaikan dengan keyakinan sendiri. Itu sesuaikan dengan keyakinan sendiri aja. Ya, untuk asal usulnya dari yang Arya Wiraraja. Karena sebelum Arya Wiraraja di Lumajang ini sudah ada tokoh, yaitu putra dari Kerajaan Singosari sendiri yang bernama Nararya Kirana yang berada di Candipuro. Maka di sana itu ada candi, dikatakan Candi Puro karena dulunya dibuatlah candi dan puro di sana. Maka di sana ada namanya Candi Gedong Putri. Candi Gedong Putri itu ada di sawah, tapi ya tinggal runtuhannya saja. jadi situsnya sudah tidak Udah enggak bisa ada tuh orang batu ada di situ masih ada di sana. Namanya Candi Gedong Putri itu. Sini itu banyak kisah yang berhubungan dengan apa ya, termasuk tokoh-tokoh apa ya, tokoh-tokoh besar yang terdahulu itu di Lumajang itu pusatnya, Mas. Karena keyakinan orang dulu itu Gunung Semeru, ereng-ereng Gunung Semeru sisih wetan itu tempat persemayaman para dewa. Tuh, makanya pewayangan, wayang-wayang itu, ya gunungnya yang dikisahkan adalah Gunung Mahameru. Nah itu, makanya di situ. Maka di Mahameru itu banyak kawasan Condro di Muka buat leluhur atau sesepuh dulu yang tingkat kelas tinggi itu banyak sekali. Makanya nggak ada, Mahameru hanya erupsi, itu ibaratnya bantuannya ibarat Indonesia gitu, sampai nolak. Nah itu salah satu contoh kebesaran Mahameru itu yang tidak disadari itu seperti itu. Jadi kalau mengisahkan kisah yang aslinya saya nggak bisa ngerti itu, cuman yang jelas ya itu tadi lah, intinya di sini memang bukti yang sudah ada bahwa sini adalah suatu sesepuh atau bisa dikatakan tokoh apa ya yang Babat alas Lumajang ya di era zamannya, ya di era Majapahit pertama loh ya. Jadi jangan disamakan antara Majapahit pertama dengan Majapahit terakhir.
Orang-orang kan mayoritas mengisahkan kan era Majapahit. Majapahit yang mana? Brawijaya aja, ada Brawijaya 1 sampai Brawijaya 5, gitu. Zaman Raden Wijaya sampai ke Wonowungu, ya kan gitu kan. Ya, ini yang zaman kalau mau mengisahkan kisah sing koyo opo, iya. Majapahit yang mana, kan gitu kan. Itu bisa kisahnya kan seperti itu. Sama dengan Hamengkubuwono. Iya, lah sama cari kisah yang itu yang mana, kan gitu kan. Kalau memang kenapa sih sini bisa dikatakan tempat raja, gitu, orang yang bisa dikatakan nomor 1 dengan Yai Hamid kok kalah tenar, dengan Habib Soleh kok kalah tenar, kan gitu kan. Sana kok rame-rame, beda. Sini sudah nggak ada anak cucunya, sono anak cucune, sing rame ini anak cucune. Para wali-wali dua anak cucu kabeh, keturunannya yang meramaikan. Masih ada. Iya. Burung Habib Soleh anak putune padha duwe pondokan di jamaah kabeh. Engko nek hall dikon teko kabeh yo rame. Nah, sini siapa? Enggak ada yang itu yang mengetahuinya. Ya sampean KPI nggih. Sing asli Lumajang sinten? Kula. Sampean asli Lumajang. Dewan Lor. Buyute sampean teng pundi? Mboten semerep lek buyut niku. Oh, mboten semerep nggih. Kuwi tekan buyut mboten semerep, Mas. Mbah. Napa malah canggah? Mbah niku. Lah. Napa malah canggah sampean? Aduh, angel pun niku. Sampean goleki Lumajang, tiang Lumajang sing asli. Ten pundi papane? Nah, orang Lumajang dulu udah nggak ada, makanya bahasa Lumajang itu bahasanya bahasa pendalungan. Nanti bahasanya Lumajang sing asli. Ya. Nek ngerti ditekoni, nek ngerti dijak ngomong karo wong kula, sepuntennya Mas kula mboten saged ngomong halus. Soalnya kula nggih tiyang Lumajang niku biasanya Madura. Engko nek ketemu tiyang Madura temenan sepuntene Pak kula niku mboten saged ngomong Madura sing halus. Nggih. Kula niku tiyang Jawa ya. Katanya nggak ono. Basa ora iso, dijak kasaran temenan ya ora iso. Iku lah bahasa pendalungan. Karena apa? Lumajang dulu habis. Karena pucuke Gunung Semeru. Tuh. Maka tak bisa goleki sejarah Lumajang sing asli, pengen roh. Nggih. Karena sudah berapa generasi. Kalau untuk peninggalan yang ngapunten apa yang di belakang itu seperti Benteng. Nggih. Itu ceritanya seperti apa ya, Pak? Kok bisa ada benteng di sini banyak bentengnya. Saman ya, sungai yang sana itu, saman masuk jembatan, nganan, notok di situ ada tempuran, situ ada gundukan, itu benteng. Sini benteng. Sudut situ benteng, sana benteng, banyak tanggungan itu. Jadi benteng itu banyak. Dan ini mensinkron atau memang hanya sekedar benteng-benteng saja? Ya. Maksudnya kalau sampean ingin tahu sejarah sing menguak sejarahnya sing temenan. Yo. Dari orang Lumajang yang asli. Bukan Lumajang orang yang asli bukan. Apa mungkin kalinya juga ada yang berani buka terowongannya, zaman masuk terowongan itu, baru zaman tahu. Di situ ada terowongan yang ditutup. Iya betul. Gitu. Terowongan dulu cuman ditutup karena takut saat itu ada jambure di sini biting. Ya, ada jambure, takut anak-anak pramuka itu ceroboh masuk ke dalamnya. Padahal situ dulu maling-maling nek dioper polisi malingnya rono. Ya. Karena saya bertemu dengan orang saksi hidup yang pernah masuk ke situ saat dia berprofesi jadi maling, naik di polisi. Itu hanya bisa masuk ke 50 meter bentengnya. Tuh. Nah, tapi kalau seumpama ada orang yang berani buka itu, ingin menguak sejarahnya secara langsung, gawe ini, gawe oksigen, buka, rono, berarti sinkronnya boy. Iya. Masya Allah. Itu nek itu amit ya, saya bukan kok omong kosong terus terang aja. Nek itu belum melok dibuka, belum golek temenan banyak pas perhiasan.
harta kerajaan banyak. Karena itu balik apa enggak? karena Amit ya, Tidak balik. ada di sini rumah satu kamar tuh nggak bisa ditempati. Setiap diuruk langsung loh, diuruk hampir hilang lagi. Dulu di situ pernah ditemukan perhiasan, bahkan Wapik Mas Lantakan. Itu hanya dari situ, dari rumah itu. Berarti kan itu mungkin dulu ada kamar seorang permaisuri atau raja. Di saat ada bahaya kan lari lewat bawah tanah untuk ke situ. Dan sini banyak ini jedingan-jedingan yang berlubang, mungkin karena panjangnya mungkin ada gitu. Terima kasih Abah. Jadi tidak bisa kalau nek sama menanyakan secara detailnya, saya nggak bisa. Gitu. Jadi Cuman ini kan kita ini buta sejarah Iya. di sini, buta sejarah karena apa? Ketika kita menjelaskan takutnya korat karet banget. Iya. Takut Yang kesalahan. penting kita sudah tahu satu cerita meskipun itu bukan yang sebenarnya. ya Nah, gitu. intinya di situ. Jadi kalau memang itunya seperti itu, sebelum di sini memang menjadi adipati di Sumenep. Tuh. Oh, Madura ya. Ya, Madura. Madura, Adipati Sumenep. Setelah Brawijaya yang pertama, beliau melakukan suatu perjanjian karena yang di Singosari ini sudah runtuh semua. Beliau dari Singosari disuruh menjadi adipati di Sumenep. Terus habis gitu ibaratnya menjadi itunya Madura ya, Iya. untuk memimpin Madura. Maka Madura itu Islamnya kuat. Kenapa seperti itu? Kita sendiri nggak tahu. Mau kata ngomong disalah, menurut Sunyoto kan punya kisah sendiri ya. Nah, gitu. Intinya dari itu terus ke beliau dari Sumenep itu, Raden Wijaya yang di Singosari dihancurkan, beliau lari ke hutan Tarik minta bantuan dari situ, gampangannya ya, dari Sumenep, dari Arya Wiraraja memiliki dua anak yang bisa diandalkan, Arya Nambi dan Arya Ranggalawe. Nanti kalau sudah kita menang, bisa menaklukkan dari kerajaan Kediri, nanti kerajaan yang kita menangkan ini kita bagi menjadi 3, wilayah tengah, wilayah timur, dan wilayah utara. Nah setelah itu dimenangkan, menang, maka Ranggalawe mendapatkan wilayah utara, Arya Wiraraja ke wilayah timur, Arya Nambi menjadi adipati menjadi mahapati di sana, yang dulunya hutan Tarik menjadi kerajaan Majapahit, kan gitu kan. Setelah itu sudah masih Majapahit pertama, Ranggalawe menyusun kekuatan karena mendapatkan amanah jadi suatu kerajaan. Sini juga menyusun kekuatan, tapi karena dari yang tengah ini takut nanti kalau Ranggalawe besar tengah bisa dihancurkan, sini besar itu akan dihancurkan. Maka sebelum ini besar ya, dikatakan dari yang wilayah tengah mbuh jenenge Ramapati Posopo ndak ngerti bahwa Ranggalawe balelo. Akhirnya Ranggalawe dihancurkan, kerajaannya dijadikan satu, termasuk yang ada di sini dijadikan satu. Tapi sebelumnya Arya Nambi pulang dulu. Ya, maka Arya Nambi itu di sini itu nggak bisa dimatikan, Mas. Arya Nambi itu potong kembali lagi, potong lagi. Kurang aja hebat-hebat tuh. Maka Arya Nambi ini bisa ambil rawe rontek itu, nggak bisa Maka saat itu saya pernah mendapat tahun 97 saya mendapatkan kisah dari orang sini. Arya Nambi itu untuk jasadnya dipecah menjadi 3 dan harus dipisah dengan sungai. Begitu. Maka hukumannya atau mungkin saat itu berada di mana? Di Gombleh. Nah itu, maka yang tubuhnya berada di Gombleh, kepalanya ada di sini, kakinya ada di Gerati. Sini terbelah dari sungai ini, yang Gerati juga terbelah menjadi sungai Sungai Asem, Kali Asem. Gerati.
baru, jajaran nggak satu. Kalau yang tubuhnya, kalau kamu ingin itu ya neng batalion kuno, Bang Gumble, ya Bang Gumble kan di batalion. Saya pernah sana juga, sering sana. Jadi minta izin di pos itu mau ke makamnya Bang Gumble. Nek corona ini paling nggak oleh. 527 Nah, mlebu nggak oleh. Nek biyen kondisi tenang, nggak oleh. Tuh. Itu. Maka di sini tuh saya nggak bisa mengisahkan secara itu tadi pun juga kisah dari orang lain. Orang yang sepuh saat itu usianya sudah 115 dari sini. Yang mengisahkan itu saya. Sekarang orangnya sudah almarhum juga. Jadi aku hobinya kecil ngono kuwi ngalor itu lagi rumah gitu. Tapi sementara ini kan sing anu Pak ya, sing film mediator di benteng Enggak ada. Ya, niku Pak, ngapunten niku makamnya Said Abdurrahman As-Syaibani. Said Abdurrahman As-Syaibani dikatakan Habib itu Pak. Said. Terus kok bisa sejarahnya bisa di sini? Kan petilasan itu. Iya. Oh, petilasan. Makanya di sini ada batu petilasan, telapak kaki besar, cukup karo cucu. Cucu. Tinggi. Prangsari. Cucu. Oh, mantan kepala desa. Iya. Kan apa? Pelaku barang antik. Ya, Oke. ambil dari situ. Ini Bali juga itu. Ya tahu dicol ning tidak roh. Balian ya. Tak roh wis pokoke. Nah, hilang bukti caranya di sini batu petilasannya. Maka cok gumun nek ning kene kok ono Said Abdurrahman, ning ngene Pasuruan ono Said Abdurrahman, ning Banyuwangi ono Said Abdurrahman. Ya namanya petilasan. Oke Abang, Abang terima kasih sekali untuk ilmu-ilmunya. Lumajang. Ya, teman-teman semuanya, kita baru saja mendengarkan atau mendengar cerita yang sebenarnya dari Bapak RT. Jadi pada dasarnya kita atau Pak RT sendiri belum tentu Prabu Arya Wiraraja ini apakah asli dari Lumajang ataupun dari Bali, itu teman-teman. Bahkan cerita yang tadi kita dengarkan itu belum tentu betul karena sumbernya banyak teman-teman semuanya. Jadi sedikit ilmu sudah kita petik dari Pak RT tadi. Ya itulah ceritanya guys. Tapi kita tarik benang merahnya bahwasanya memang betul adanya bahwa Arya Wiraraja itu ada. Tetapi untuk dia asli Lumajang, beliau asli Lumajang atau mungkin Bali, bahkan mungkin ada yang ngomong Madura, belum bisa dikuak secara fakta gitu. Tapi ini ilmu buat kita semua. Oke, kita lanjut ya. Itu Said Abdurrahman kan iya. kita bahas juga. Jadi tadi sebelum kita bertemu sama Pak RT, kita bahas juga dengan Pak orang Imron, yang Pak memang Imron. Pak Imron. Imron. Jadi Said Ditambahin lagi barusan sama Pak RT Pak RT juga. Jadi Said Abdurrahman ini makamnya selaku, ada di sini gitu. Makamnya ada di sini, cuma petilasan. Ini petilasan saja. Cuman apa sih Petilasan itu. bukan, maksudnya sebagai apa sih? Nah itu loh maksudnya. Jadi Said Abdurrahman ini salah satu penasehat Prabu Arya Wiraraja ini. Itu teman-teman semuanya. Semua masih Belum jelas ya. belum jelas. Tetapi Betul. untuk malam ini kita dapat ilmu yang begitu banyak ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke Benteng. benteng. Yang tadi yang diceritakan juga sama yang Pak katanya Ibu juga itu. benteng ini masih tetap bersangkutan dengan Raja Arya Iya, Wiraraja. Yuk kita ke sana guys. Ikutin terus teman-teman. Ya teman-teman ya.
Oke teman-teman Ya, semuanya, teman-teman. kita sudah sampai di benteng Di dan, situs bitingnya. di situs bitingnya. Ya. Jadi tadi kan dari makam nih, kita nyampe sini harus pakai sepeda guys, Lumayan agak jauh. agak jauh lah, Ya. lumayan lah. Kalau Berjalan kaki, untuk duet oke sih, iya paling untuk enggak. diet bukan duet lah. Enggak, paling enggak. Aduh. Jadi teman-teman semuanya maaf kalau penerangan kurang maksimal ya. Soalnya ini memang benar-benar gelap guys. Ini sudah pukul berapa? 23 23 guys, lebih. jam 11 lebih malam Jadi ya. capek guys. Jadi tetap stay di channel kita. Kita sama-sama ke sana. Kita explore dulu. Explore Ya. dulu. Oke guys. Oke, lanjut. Tetap semangat dan ini guys. Ikutin kita terus. Kita perlu ketahui ya. Jadi di sini kita bukan hanya anak-anak ini aja, teman-teman ini aja. Jadi di sini memang ada orang yang benar-benar mengerti tentang makhluk yang kasat mata. Kasat Jadi mata. gitu, guys. Jadi kita sudah ada pelindungnya, sudah ada bagian. Jadi aman lah. Insya Allah. Ya. Yuk, Lanjut. lanjut. Ikutin kita terus di Jelajah Malam. Oke, lanjut jalan. Bisa dilihat guys kanan kiri kita kayak pintu di sini guys, kayak pintu di sebuah kerajaannya guys ya. Ini guys, batu batanya besar kan ukurannya guys ya, nggak sama dengan yang sekarang. Jadi ini memang batu Ini. zaman dahulu guys. Ini. Besar. Yuk lanjut guys. Jalan kali. Oh, Bisa dilihat ini ya. Ini seperti gunung guys, seperti gunung. Di dalamnya ada sebuah ruangan. Dan di sini teman-teman lihat di mungkin menaiki dilarang menaiki struktur bata ini. mungkin takutnya jatuh ke dalam nggak bisa balik lagi guys. Jadi gitu guys. Paling enggak kita tidak boleh apa ya? Ini kan situs ya, harus dilindungi ya. sampai ke anak cucu kita biar nyampe gitu. Mau nanya dulu. Nah, inilah bilangnya yang situs biting itu. Kelihatan ya, malam guys. Ini mungkin bagian kecil batu batanya. Ini lihat lebih dekat. Nah, ini sebelah sini. Sebelah boleh bang? Iya, ini batanya, batu batanya. Nggak boleh. Besar ya, teman-teman. Bisa dilihat. Mungkin saya bisa menjelaskan untuk yang di dalam guys ya. Jadi ini jadi ini di dalamnya itu seperti ruangan yang seperti kamar guys. Seperti kamar. Jadi di situ ada sebuah lubang yang memang tertutup guys. Makanya kalau tadi katanya Pak RT tadi kalau mau menguak itu harus dulu guys. Dimasukin dulu gitulah guys. Kita tidak harus menguak lebih dalam. Cuman ini pelajaran sejarah saja bahwasanya di situs biting ini memang ada, tidak hanya konon katanya gitu. Lanjut lagi kita explore semuanya ya, karena malam pencahayaan kita Ini. mungkin kurang maksimal ya. Nah ini kita dilarang menaiki struktur bata ini ya. Ini memang sudah dari pemerintah Kabupaten Lumajang ya. Dan memang harus dilindungi ya. Setiap situs itu harus dilindungi. Terkadang ada situs-situs yang sengaja Ada pilok-pilok lah, buang sampah sembarangan, itu tidak boleh dan itu tidak baik ya. Kita harus tetap melindunginya. Di dalamnya guys ya, bukan dalam banget guys, bukan. Cuman itu sekitar 2,5 meter kalau nggak 2 meteran lah, sekitar segitulah. Soalnya memang saya pernah naik dulunya guys. Jadi Masa tempat main kecilnya kecil ya? gitu. Ya tempat main kecil Oh dulu. gitu. Jadi tahu. untuk
malam Jumat ini kita Mengawali. berada di situs Biting ini menguak tentang sejarah, dan itu ada ilmu yang paling berharga. Terkadang anak-anak zaman sekarang mungkin seperti saya atau mungkin teman-teman lain tidak mengerti tentang sejarah. Adanya Sekar Wengi ini, jelajah malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk ilmu-ilmu sejarah, dan kita juga di malam-malam yang akan datang akan menguak terus tentang situs-situs Lainnya. yang lainnya gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share, Komen. komen. Tentunya untuk biar kita semuanya bisa mengekspor atau membagi ilmu untuk teman-teman semuanya, biar tahulah daerah Lumajang ini situsnya apa aja sih. Nah, gitu. Gitu, guys. Mungkin nggak hanya di Lumajang saja, Betul. di kota lain Itu kita bisa nantilah. eksplor juga. Yang penting di Oke. daerah sendiri Oke, dulu lah. siap-siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.